kita ini merasa lebih ini, lebih itu. Nggak ada lebih itu. Yang lebih tinggi itu cuma Tuhan. Kita semua sama. Oke? Dan untuk urusan memenangkan ini cilok gak cilok dengan beberapa alasan, ya sudahlah. Kita tahu bagaimana. Kita masih zaman feudal. Hola netizen yang tercinta, baru-baru ini Kiki membuat pengakuan mengenai performanya di final MasterChef Indonesia Season 11. Menariknya lagi, Belinda Christina menjawab isu mengenai tudingan settingan juara MasterChef Indonesia Season 11. Peraih juara MasterChef Indonesia Season 11 menjadi kontroversi bagi para netizen yang budiman. Pasalnya, netizen yang berbakti dibuat kecewa dengan keputusan terkait pemenang dari kompetisi tersebut. Diketahui, pemenang MasterChef Indonesia Season 11 adalah Belinda Christina. Namun netizen yang berbakti berpendapat bahwa yang layak menjadi pemenang adalah Kiki. Meski kemenangan didapatkan Belinda, publik menganggap bahwa Belinda tidak pantas menjadi seorang juara MasterChef Indonesia Season 11. Adanya kontroversi tersebut, kini juara dan runner-up MasterChef Indonesia Season 11, Belinda Christina dan Kiki memberikan klarifikasi. Klarifikasi Belinda dan Kiki ini tayang secara live dalam acara FYP di Trans 7. Dalam acara tersebut, Kiki mengaku bahwa dirinya memang menerima keputusan dari para juri. Terlebih, Kiki mengaku bahwa ia juga sudah mengucapkan selamat kepada Belinda atas kemenangan meraih gelar juara. Kiki mengungkapkan alasan dirinya tidak meraih gelar juara. Meski ingin menjadi juara, namun Kiki mengakui bahwa performanya saat berada di grand final tidaklah baik. Sang juara, Belinda Christina, kini menjawab mengenai isu tudingan settingan juara di MasterChef Indonesia Season 11. Menurutnya, hasil keputusan juara bukanlah settingan. Baginya, keputusan tersebut dibuat berdasarkan penilaian dari para juri. Jika adanya settingan di program tersebut, Belinda berpendapat bahwa tidak akan bertahan lama. Namun nyatanya, program itu kini masih bertahan hingga season 11. Meski tidak mudah, Belinda mengaku senang bisa menjadi juara di MasterChef Indonesia Season 11. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Lu bukan Cina, lu nggak mungkin menang MCI. Hah? Emang iya? Gak masuk akal. Ayo kita bandingin MCI dari season-season sebelumnya. Emang sih yang juara itu rata-rata Cina ya guys ya. Sebenarnya nggak masalah sih, asalkan skillnya itu lebih jago. Cuma yang season 11 ini tuh emang terlalu janggal. Tapi kan lu nggak ada di situ, lu nggak nyicipin makanannya. Sebenarnya yang bikin janggal itu dari komentar para jurinya sih ke peserta-pesertanya, seakan-akan itu sama plus minusnya, tapi muncul skornya kok beda jauh. Netizen pun jadi bingung nih sama skor-skor yang dikasih sama para juri. Kalau kita lihat dari round 1 yang paling gak jomplang itu cuman Chef Arnold doang ya. Bedanya itu tipis-tipis banget. Tapi kalau kita lihat skor dari Chef Renata dan Chef Juna, itu kayak bedanya tuh jauh banget ya. Terutama di appetizernya, tapi dessertnya itu malah beda tipis. Ditambah waktu penyajian ke juri, si Kiki itu lebih unggul. Harusnya dia dikasih poin plus. Kalau menurut kalian gimana? Kalau yang cilok, menurut saya mereka lebih memiliki kesonggongan skill, bukan soal culinary school. Karena kesonggongan skill itu yang lebih unggul. Kalau kita bicara culinary school, boleh saja. Tapi ini dari segi restoran, alur, dapur, bagaimana memanage dapur, restoran, floor, bagaimana mengatur karyawan, itu dibutuhkan skill dalam culinary skill. Itu menurut saya. Tapi kalau untuk master chef, itu kan tidak dibutuhkan menunjukkan keterampilan bagaimana bisa kita menyajikan ya dalam skala besar, 1000 piring, 500 piring, bagaimana kita harus mengatur alur dapur, timing untuk masak untuk 50-100 ribu orang, dan belanjanya gimana, bagaimana storage-nya. Tapi kan kalau master chef itu kan adalah masak untuk diri sendiri sebenarnya, untuk satu orang, dikejar waktu doang. Jadi yang dibutuhkan itu adalah selera tangan, bukan sekolah. Kalau sekolah culinary school itu artinya sejarah. Dari mana sejarah itu garam, dari kari. Kenapa ini disebut lasagna, kenapa spaghetti, kenapa cordon bleu. Itu dikasih tahu dari nama raja siapa, kenapa ada roti gandum, kenapa ada grissini. Ada sejarahnya, itu namanya culinary school. Itu karena saya punya restoran Itali. Dan saya memang pernah ikut pendidikan S1 Hotel Management. Tapi saya tidak bisa mengatur hotel. Saya bisa mengatur dapur. Dan saya hanya berpusat pada selera, touch.
Jadi jangan kita ngeles lah. Kalau memang ini adalah unsur benar-benar antara cilok-ciloks. Karena yang punya TV itu adalah seorang cilok, pembawa acara seorang cilok, si peserta adalah seorang cilok yang dimenangkan, ya sudah. Jadi saya anjurkan ini acara Master Cap ini jangan undang orang-orang dari Konoha, undang khusus nanti semua cilok-cilok aja. Bikin Master Cap cilok, titik, supaya tidak gaduh. Karena saya melihat ketidakadilan itu di semua strata sosial. Di kantor-kantor juga teman-teman saya juga yang cilok, yang punya perusahaan, mereka merekrut orang cilok dan mereka merasa lebih akrab karena satu frekuensi, suatu golongan yang lebih tinggi, yang lebih unggul. Itu yang saya gedek gitu. Dan kalau memang lo katain cilok, bisa bahasa Mandarin nggak? Jangan cuma dipanggil Cici, Cece, Koko, tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Aku mau dipanggil bule, gue bisa bahasa 4 bahasa asing. Jadi gue layak dipanggil bule, karena I'm really bule. Tapi kalau mau dipanggil Cici, Cece, Koko, dan cilok, tapi kamu tidak bisa Mandarin, dan cuma hanya 3 kata mas ini, Cici, Cece, Koko, aku rasa itu, atau Chuan, atau Amshanga, saya rasa itu bukan suatu identitas. Tapi itu adalah suatu usaha untuk mengangkat diri bahwa kita itu lebih unggul daripada orang lain, lebih kaya, lebih keren, lebih bla bla bla, dan tinggal di satu wilayah yang gak sama dengan orang lain. Itu yang kami rasakan. Saya sebagai warga negara Konoha merasakan seperti itu. Nah seharusnya kalau memang kamu merasa Cici Koko, ya harus cari negara yang benar-benar menampung Anda sebagai Cici Koko. Tapi kalau selama kita makan di sini, makan berak dan cari uang, ya kalau kamu tidak bisa bahasa Mandarin, ya kamu layak dipanggil Mbak, Mas, ya, Teteh, Jeng, Jengkol, Akang, udah. Make it clear. But if you can speak really Mandarin or Cantonese or whatever, Hokkien, whatever, I mean, that's good. I will respect you. But as long as you can't speak any languages, not even local language, not even English, bahasa Inggris saja nggak bisa, janganlah ngangkat diri sendiri sebagai cilok, ya. Itu saja sih ya. Tujuan dari Vitisa ini adalah mempersatukan bangsa, supaya kita tidak terpisah-pisah. Kita ini merasa lebih ini, lebih itu. Nggak ada lebih itu. Yang lebih tinggi itu cuma Tuhan. Kita semua sama. Oke? Dan untuk urusan memenangkan ini cilok gak cilok dengan beberapa alasan, ya sudahlah. Kita tahu bagaimana. Kita masih zaman feudal. Kemarin aja urusan paman, urusan turunan kodok, darah putih, darah biru, darah kotor. Ya inilah kenyataan kita. Sangat menyedihkan. Jangan bilang kita maju kalau kita hanya berpihak dan membedakan orang karena ras, suku, dan warna kulit. Kita semakin mundur. Ini adalah pesan saya, disclaimer, ini pandangan saya, jangan bule. Lo panggil gue bule, nggak apa-apa. Gue bisa bahasa asing banyak, dan punya banyak pengalaman. Nah kalian bisa apa? Cici Koko, duit nggak bisa nutupin segalanya loh. Duit itu nggak bisa beli otak, nalar. Duit nggak bisa beli pengetahuan. Dan terutama duit tidak bisa membeli hati yang jujur, yang rendah hati. Nggak bisa dibeli, lo punya atau kagak punya. Nyo, si tanyo ya. Anakku ini nyo ya, bukan sedikit berbeda nyo, tapi memang beda dari yang lain nyo, tak kenal nyo. Ya nyo. Gini loh nyo ceritanya nih ya. Ini anakku nih nyo. Yang katamu apa nyo? Sekolah di luar negeri. Sudah nyo, sudah tak lakuin nyo, anakku nyo. Tak bawa sekolah di luar negeri nyo. Ya, kuliner tadi. Sekolahnya di pasar lunglai. Ya, sertifikatnya itu memang nyo, beneran ya. Sertifikatnya GOI. Perasaanmu nyo, tambah pinter mulai nih. Enggak nyo, kompor kuwi kerusak nyo lorocan nyo. Ya apa cerita nih? Loro apa loro? Diem aja. Itu ntar nyo. Ntar kuwi nyo wis ngelu nyo. Ambek omongan iki aku ngelu nyo tak kanani. Lho, dek iki ya sekolahnya ya nang luar negeri ya kan. Nang lunglai ku mau nyo ya, wis tak sekolah nang kono. Tapi lah tetep koyo ngene nyo ceritane ya apa nyo? Anakku iki nyo kepingine tak daftarno Master Chef nyo ya. Ya. Tapi aku yo mikir nyo, lah engko lek marang-marang nek Master Chef iki mau diublek apa enggak Chef Junaidi iki mau tambah darah tinggi, Iku mau Chef Rehana, iku mau ngincipi, apa enggak tambah langsung dilepek. Zek ngono. Ya apa kon? Wong nang omahku mau diublek-ublek komporku sampai mati no. Blek apa blek? Wis aku gak ngerti no. Wis ngelu aku nyo. Sing intine iki anakku iki sajane pinter masak tapi gak ngerti aku wis gak ngerti otakku iki mbus sak karepmu wis nyo yo. Wis nyo yo, sak karepmu wis nyo yo. Wis kon ape ngomong apa kon sak karepmu yo.